Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Anton Sinaga. Sejak usia 30 tahun, ia sudah hidup dengan hipertensi. Namun tanpa disangka, masalah ini malah menjadi berat. Ia didiagnosis terkena penyakit jantung. Tepatnya ketika ia berusia 49 tahun, dokter mengatakan tekanan darah Pak Anton sudah sangat tinggi. Bahkan, sistoliknya menembus angka 200. Tentu, rasanya sangat tidak karuan. Pak Anton merasakan nyeri dada yang begitu hebat, kepalanya pun terasa sakit. Sebelum COVID itu pengen harus segera pasang ring, karena fungsi jantungnya itu udah kegagalannya udah 72%. Waktu itu saya terhalang sama COVID, makanya nggak jadi pasang. Tak mau kondisinya semakin berat, Pak Anton mulai memperbaiki pola makannya, terutama dalam membatasi jenis makanan yang bersantan. Ia pun rutin menggunakan teknologi laser. Dan kini, kabarnya Pak Anton sudah jauh lebih sehat. Lantas seperti apa faktanya? Mari kita simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, di Go Healthy biasa. Berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja, dan dua sahabat saya. Ada praktisi kesehatan, Mas Boyke dan juga Mas Yohanes. Kami akan dalam 30 menit ke depan menyajikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Ini yang pernah dialami oleh narasumber kami kali ini. Wah, usahanya oke. Tapi pernah punya masalah dengan kesehatan sehingga ada gangguan sama jantungnya. Ya, bersama kami di sini ada Pak Anton Sinaga. Apa kabar, Pak? Baik, Kang. Sehat ya? Alhamdulillah. Wah, 53 tahun, gagah bener. Tadi fotonya muda banget tuh kayaknya tuh, ya. Pernah punya masalah katanya ya? Iya. Aduh, nanti kita cerita ya. Oke. Gara-gara hipertensi? Iya. Apalagi tuh? Hipertensi aja sih, saya keturunan. Keturunan hipertensi? Iya. bukan apa keturunan. Oke, nanti kita bahas ya. Pak Anton, Bapak lagi ada di TV Nasional. Kalau mau menyapa keluarga besar Sinaga, silahkan. Mau menyapa rekan bisnisnya, sahabat, keluarga, silahkan disapa semuanya. Horas, PPTSB se-DKI. Se-DKI. Salam sehat. Semoga berkat berlimpah ya. Buat grup KB Yonair, sehat selalu ya. Buat anak Samuel, berjuang terus ya Bang ya. Semoga sukses, tembus akmilnya ya. Wow.
Tadi kita lihat dari tayangan, dari video profilnya Pak Anton, pernah punya masalah dengan hipertensi, akhirnya kena serangan jantung, betul Pak? Betul. Coba ceritakan, serangan jantung itu terjadi pas kapan? Saya habis antar anak saya di mobil, kok saya kayak ketakutan. Ketakutan maksudnya? Kayak ada yang nguber-nguber gitu loh, deg gitu kan. Oke. Waktu itu pas puasa, saya tambahin lagi AC, kalau memang hawanya nggak enak kan harusnya hilang dong. Iya. Ini enggak, gede-gede. Padahal AC udah dingin tuh? Udah. Oke. Wah ini kenapa nih? Tiba-tiba hilang. Buka puasa lah di kantor, buka puasa. Saya kan perokok, selesai makan rokok. Kok gini lagi saya bilang. Datang lagi. Datang lagi. Saya pikir itu bisa juga kalau dari lambung loh. Kalau kita lapar, Ya. ini kebetulan bisa kan. Udah pulang aja lah, saya bilang saya ke dokter aja deh, ke rumah sakit deh. Masuk di UGD, langsung dibukain semua. Dia bilang, Pak ini harus ke ICU. Mana nomor keluarga? Teleponlah keluarga, katanya ini tanda-tanda mau serangan. Kaget dong. Saya juga nggak tahu kalau saya punya sakit jantung. Nah, tuh kan. Jadi pada saat Pak Anton dilakukan pemeriksaan di rumah sakit nih Pak, hasil dari pemeriksaan yang pada saat itu Bapak dapatkan apa Pak? Nah, Ada sumbatan? Ada sumbatan. Berapa persen Pak? 75%. 75% ya Nah, Pak? waktu itu memang saya harus segera. Cuma karena COVID, saya malas ke rumah sakitnya, ribet tes ini, tes Iya, itu. betul, Dokter juga belum tentu ada. Harus konfirm dulu. Jadi nggak pasang ring langsung? Enggak, akhirnya aduh udahlah di rumah ada teman saya kasih tahu. Bang, lu pakai ini aja nih pagi sama sore mau tidur. Ya memang. Saya nggak konsumsi obat lagi karena nggak ada dokter kan. Ya. Masuk sini kok enak sih. Baru setelah bebas lagi ke rumah sakit saya kontrol sudah turun. Oh jadi nggak sempet pasang ring? Enggak. Sekarang kata dokter nggak usah. Yang penting dijaga ya Pak. Makannya, Oke, makan langsung dibilang. Jadi Pak Anton sendiri tadi kan mengatakan bahwa tensinya pada saat itu juga tinggi ya Pak ya? Tinggi Berarti terus. paling tinggi berapa Pak? 200. 200. Rekor pernah 200? Makanya dokternya juga Waduh. heran. Loh, biasanya kan udah stroke ya? Ya. Ini enggak, cuma saya jatuh waktu itu di kamar mandi. Oke, dan yang menjadi pertanyaan gini Pak, tadi Pak Anton sendiri mengatakan bahwa pada saat keluhan serangan jantung itu, yaitu ada keringat dingin, kemudian Iya. kayak merasa lemes gitu ya Pak ya. Lemes, Tapi ada gemeteran. nyeri dada nggak Pak? Nyeri dada? Dada itu kayak ditusuk. Oh iya udah fix. Sebelah kiri ada kiri. menembus sampai punggung Kayak atau ditekan gini gitu loh. kayak ketimpa beban berat Iya. gitu ya Pak ya? Sudah punya darah tinggi itu kan seharusnya sudah mulai waspada Pak, bahwa salah satu komplikasi darah tinggi itu adalah serangan jantung atau stroke atau gagal ginjal. Nah, ini juga pemirsa harus diperhatikan banget. Oke pemirsa, jadi dari ceritanya kita tahu kalau Pak Anton ini punya hipertensi dan ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Kalau dibiarkan bisa fatal akibatnya serangan jantung, betul? Betul. Ya. Kang. Nah, Pak Anton nggak mau tinggal diam, sadar ini taruhannya nyawa nih. Kepala keluarga nih, wah bisa berabi kesananya panjang akibatnya. Makanya Pak Anton ini pakai teknologi laser. Nah ini perkenalan pakai teknologi laser gimana Bang Anton? Ceritanya. Dari temen Kang. Maksudnya? Dari temen saya. Jadi waktu itu kan COVID. Nggak bisa ke rumah sakit itu susah untuk aksesnya. Saya juga kan karena dengan sakit saya takut juga ke rumah sakit. Karena kita belum dikasih apa itu namanya vaksin. Oh, komorbid soalnya hipertensi ya. Iya, Lalu? jadi teman saya bilang, nih lu gue beliin deh, katanya apa itu namanya laser. Oh dibeliin temennya. Dibeliin teman, banget. dibeliin. Nah, mulai dari situlah saya pakai. Perubahannya apa? Yang abang- Banyak Kang. Apa tuh? Badan saya lebih fit gitu ya. Terasa fresh. lebih enak gitu. Stamina lebih oke gitu. Iya, kalau tadinya mah lemas, maunya tidur gitu. Iya kan, terus kayak sekarang nih yang paling saya rasain kalau berenang. Gimana tuh? Berenang itu biasanya kan saya nggak nyampe 1 juga udah berhenti. Oh yang 50 meter panjangnya Iya. itu. Sekali aja nggak nyampe dulu. Nggak nyampe, Setelah sekarang udah pakai bisa balik. Widih. Balik sekarang. Stamina lebih oke gitu ya. Oke. Apalagi Bang yang ngerasain? Tidurnya oke banget gitu, enak. Emang dulu nggak? Dulu mah bangun. Oke. Terus gelisah, nggak enak. Sekarang tidurnya kualitasnya Enak. makin oke. Oh. Si sakit kepalanya apa kabar? Sakit kepala sekarang udah enak. Kabarin itu saya sempat juga ada mulai penyakit baru lagi tuh. Apa Kang, ya. lagi, Bang? Jadi kalau saya bangun, liekngan. Gitu Vertigo. kepalanya. Kayak vertigo Iya. gitu. Iya.
Mau saya tambahin lagi tuh, jadi itunya time-nya saya kasih lebih lama lagi. Vertigonya nggak ada lagi. Nggak ada lagi, enak. Bangun, sekarang begini juga nggak masalah. Tadinya pelan-pelan, Kang. Tensi kan dulu sempat 200 nih Pak. Iya. Sekarang berapa Pak setelah pakai laser? Saya tiap hari ya, Iya. bangun tidur, saya tensi paling saya 130, 80 bawahnya. Karena dokter saya itu pesan, Pak, jangan lihat atas saja, bawah juga harus lihat, Pak. Oke. Itu nggak boleh sampai 100, kata dia. Sumbatan di pembuluh darah jantung dulu kan 75% ya Pak. Sekarang udah 60. Setelah pakai laser? Udah 60. Udah 60 dan 60. Jadi turun. dokter juga bilang, Pak, ini mah belum terlalu butuh, Pak, pasang ring. Oke, jadi Penting Bapak jaga aja. Pak Anton merasa lebih sehat dulu atau sekarang? Ya sekarang, atuh Kang mah. Pemirsa, yang dirasakan oleh Pak Anton ini ya, nanti pemirsa juga kalau ada yang sama nih, ada hipertensi, atau ada gula, ada vertigo muter, itu semua bisa teratasi. Kita lihat sampai pada pembuluh darah ketika dinyalakan, maka yang terjadi adalah gumpalan darah ya yang lengket tadi ya karena hipertensi, karena hiperkolesterol, gula, asam urat, itu akan diuraikan atau dikatakan dengan fibrinolisis seperti ini, ya. Nah, akibatnya apa? Aliran darah juga menjadi lebih lancar. Selain kita mengubah pola hidup, ya, pola makan, pola tidur, pola olahraga dan manajemen stres, tetap check up ke dokter dan tambahkan teknologi laser sebagai pencegahan. Jangan sampai terjadi komplikasi yang memberatkan seperti itu. Oke? Nah, kalau kita berbicara tentang tekanan darah ini bisa dikaitkan dengan satu zat yang disebut dengan nitric oxide. Di mana nitric oxide ini normal diproduksi di dinding dalam pembuluh darah. Jadi ketika diproduksi akan dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Tetapi sayangnya pemirsa, ketika usia bertambah, pola hidup tidak sehat, ya, proses penuaan, radikal bebas, nitric oxide itu produksinya akan turun. Ditambah lagi apabila pembuluh darah ini terjadi sumbatan, pembuluh darah akan jadi keras, aliran darahnya menjadi lebih lambat, kemudian jadi kaku dan lebih sempit. Hasilnya adalah tekanan darahnya akan lebih meningkat. Ketika tekanan darah meningkat, maka kerja jantung akan lebih berat. Tetapi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, lasernya akan menembus lapisan kulit sampai targetnya adalah pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ini produksi nitric oxide-nya akan ditingkatkan sehingga pembuluh darahnya akan lebih lebar, akan lebih lentur dan aliran darahnya menjadi lebih lancar. Hasilnya adalah tekanan darah akan terkendali sehingga komplikasi dapat terhindar. Jadi pemirsa di rumah, kita berkaca dari cerita Pak Anton di mana usia muda juga sudah terjadi hipertensi. Iya. Dan ini banyak terjadi di luaran sana. Usia muda, hipertensi, tensi meningkat, kemudian bisa terjadi komplikasi. Jadi jangan anggap remeh tekanan darah. Bagi Anda yang sekarang sedang mengalami hipertensi, ayo lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Jadi pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, sepakat ya, kita harus jaga tensi kita. Jangan sampai tensi yang tidak terkendali membuat Anda terkena komplikasi. Yuk, jadilah seperti Pak Anton, menggunakan alat kesehatan Aqualaser dari Gogomol. Nah, alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, yang saya gunakan, Aqualaser ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan ya meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Dan kalau kita gunakan secara rutin, Aqualaser bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, juga diabetes, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya jangan sampai kita kena komplikasi atau komplikasi yang berulang. Ya seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Ingat, nyawa taruhannya pemirsa. Oke? Nah, cara mendapatkannya adalah tinggal Anda hubungi nomor yang ada di layar kaca. Ada kan? Nah, itu adalah nomor dari call center Gogomol.
hubungi sekarang juga, atau boleh Anda foto dulu silahkan, catat dulu juga silahkan, tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai. Dan ingat ya, GoGo Mall tidak mengadakan event dan tidak membuka cabang di tempat lain, jadi jangan terbuai, hati-hati, waspada jika ada promo yang mengatasnamakan GoGo Mall. Ingat pemirsa, produk Aculaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan lewat nomor yang ada di layar kaca ya. Atau boleh mau datang langsung silahkan ditunggu di cafe showroom GoGo Mall yang ada di Alam Sutra Kota Tangerang. Pemirsa, jadilah seperti Pak Anton. Take action ya. Gunakan Aculaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Yo! Diingat ya pemirsa bahwa sesak napas ini merupakan salah satu tanda dari serangan jantung yang kalau misalkan tidak ditangani sesegera mungkin maka bisa berujung ke kematian. Maaf Pak, saya boleh izin pulang duluan? Bu, 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 Ibu, Ibu. Cegah serangan jantung sebelum terlambat. Gunakan dokter laser atau Aculaser sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Baik pemirsa, saatnya kita bicara fakta. Penanganan 30 menit pasca serangan jantung ini bisa membuat 85% sel terselamatkan. Nah ini penjelasannya bagaimana Mas Yo? Ketika Anda mengalami suatu gejala serangan jantung seperti nyeri dada yang khas, contohnya sebelah kiri menjalar ke punggung atau ke lengan sebelah kiri, kemudian disertai dengan keringat dingin atau kelelahan, itu segera ke rumah sakit. Jangan tunggu nanti lagi, segera untuk dilakukan penanganan. Karena ketika dilakukan penanganan, maka aliran darah yang tadinya tersumbat itu dapat dilancarkan kembali. Nah, dari penelitian yang ada pemirsa, ketika sudah terjadi keluhan tersebut tidak dilakukan selama 30 menit, maka setiap 30 menit telat penanganan, 15% sel jantung akan mengalami kematian. Nah, hal ini dipengaruhi karena faktor resiko pemirsa. Tensi, gula darah, kolesterol, asam urat. Tapi semua ini bisa dikendalikan. Caranya bagaimana? Dengan melakukan pola hidup sehat, pola makan, olahraga, istirahat, manajemen stres, dan tingkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dengan menggunakan teknologi laser secara rutin. Kembali ke Pak Anton, usia 50 tahunan, masih muda, tapi udah ada sumbatan di pembuluh darah jantung, ya, karena serangan jantung, tapi sekarang udah membaik setelah menggunakan teknologi laser. Saya mau flashback dulu nih, Pak Anton, coba diintrospeksi. Kira-kira apa yang membuat Pak Anton tensinya tinggi, ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya? Oh, makan. Makanan bersantan demen banget. Demen sekali. Terus siangnya kita kondro. Malamnya sop basudara. Wih, luar biasa. Berarti dalam artian gini, masalah yang Pak Anton alami dulu adalah pola makannya. Pola makan. Karena saya punya prinsip dulu. Saya nggak mau mati kelaparan. Jadi kalau mati karena makan enak itu kayaknya bangga gitu loh. Olahraga nggak dulu Pak Anton? Olahraga tapi jarang, Kang. Jarang? Iya. Jarang tuh jarang banget? Kita udah capek. Udah capek kerja ya? Tidurnya gimana Pak dulu? Nah, Tidur nggak karuan, kadang baru bisa ketemu dapat jam 1, jam 2, baru ketemu bisa. Dan pagi-pagi udah bangun. Pagi-pagi. Jadi rata-rata dulu abang tidur berapa jam?
Malam tuh 2 jam 3 jam. Iya. Stresnya tinggi. Stres tinggi. Kesimpulan, pola makannya tidak baik. Ya. Stresnya tinggi. Olahraga jarang dilakukan, tidurnya kurang, kebiasaan merokok. Nah, semuanya ini yang menjadi faktor resiko terjadinya sumbatan pembuluh darah. Ini kan sudah pakai teknologi laser. Pak Anton ini sudah merasakan manfaatnya seperti yang tadi sudah diceritakan di segmen sebelumnya. Pak Anton pakai laser sehari berapa kali? 2. Kapan aja? Tapi kalau saya itu lagi normal ya, kalau memang lagi nggak enak banget sampai 3. Sampai 3. Yang saya juga habis makan. Jadi kalau yang biasa 2 kali sehari kapan aja dipakainya itu? Pagi sama malam. Yang dipasang di rongga hidung, intranasal dipakai juga nggak? Baru-baru ini. Tapi memang enak. Oh iya jelas. Ya iyalah. Rutin dipakai? Baru kurang lebih seminggu lah. Oke. Baru belakangan ini baru tahu. Saya pikir tadinya kalau saya pusing saya pakai. Oh padahal lebih dari sekedar pusing. Iya. Manfaatnya lebih dari sekedar untuk pusing aja sebetulnya. Nanti akan dijelaskan kok ya. Jadi pemirsa ya, yang namanya teknologi laser itu kan tadi sudah dikatakan ya, dia bisa melancarkan aliran darah. Dan teknologi laser itu tadi meskipun baru dipakai seminggu ternyata enak kan? Enak. Ya, itu yang namanya teknologi laser yang intranasal, ekstensinya. Dia dipasang di antara kedua lubang hidung, intranasal. Kita harus tahu bahwa di dalam kepala itu pembuluh darahnya banyak banget. Dan di situ tuh banyak pusat panca indera, pusat memori dan sebagainya. Maka ketika kita menggunakan teknologi laser yang intranasal tadi, maka ini bisa pertama bagi mereka yang stroke mempercepat proses penyembuhan stroke. Atau yang belum kena stroke mencegah terjadinya stroke, ya. Kemudian yang kedua, karena di situ juga pusat memorinya mendapatkan aliran darah dan nutrisi yang cukup, maka bisa memperlambat terjadinya demensia. Ya, kemudian juga bisa mencegah terjadinya vertigo atau pusing kan, Bapak sendiri merasakan pusing, kan? ya. Ya, yang katanya bangun aja biasanya muter, sekarang dengan menggunakan teknologi laser bisa terhindar dari vertigo. Kemudian sakit kepala, migrain yaitu pusing setengah ya, setengah kepala. Kemudian yang terakhir adalah sinusitis. Ya, itu juga bisa terbantu karena aliran darah di sinus, karena pembuluh-pembuluh darah kan di sini sedikit ya. Jadi kalau dimaksimalkan aliran darah di sana juga bisa mencegah sinusitis sehingga kita bisa menua dengan sehat. Oke? Ya, teknologi laser yang ada di pergelangan tangan. Nah, ini digunakannya sehari 2 kali. Ini sesuai dengan ritme sirkadian tubuh kita. Jadi pada saat pagi atau siang hari digunakan teknologi laser, ini akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi hormon serotonin. Jadi ketika hormon ini tinggi di dalam tubuh, maka efeknya adalah aliran darahnya lancar, moodnya akan lebih bagus dan lebih berenergi. Dan pada saat malam hari, ketika Anda menggunakan teknologi laser, tubuh akan distimulasi untuk memproduksi melatonin. Melatonin ini adalah hormon tidur. Jadi Anda bisa masuk ke dalam fase deep sleep, di mana pada fase deep sleep ini akan terjadi pertumbuhan sel-sel, produksi dari hormon akan distabilkan. Itu manfaat dari teknologi laser, kenapa harus digunakan sehari 2 kali. Selain untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, menstabilkan tekanan darah, juga teknologi laser bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi ketika digunakan teknologi lasernya, ini akan menstimulasi produksi nitrik oxide, di mana nitrik oxide ini dengan bantuan oksigen akan meningkatkan kompor energinya sel tubuh kita yang disebut mitokondria. Jadi akan mengambil gula dan kolesterol akan diubah menjadi energi. Hasilnya apa? Gula darah, kolesterol, asam urat akan terkendali, energinya akan meningkat. Itu yang dirasakan Pak Anton setelah pakai laser. Energinya jadi lebih meningkat ya Pak, ya benar ya? Iya. Ya, jadi pemirsa di rumah terkhusus usia muda nih, ayo lakukan pola hidup sehat. Mulai dari sekarang, gunakan teknologi laser sekarang juga. Teknologi laser itu bisa digunakan untuk pencegahan. Ya, jadi karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati, supaya usia Anda bisa memasuki usia emas dengan sehat dan lebih produktif. Oke, nah sekarang Pak Anton, saya ingin Bapak mengajak pemirsa Go Healthy ya, di luar sana yang menyaksikan acara ini untuk jaga kesehatan dan untuk menggunakan teknologi laser, karena Pak Anton sudah merasakan manfaatnya. Silakan Pak, diajakin Pak. Pemirsa, kita harus ambil sikap
menjaga jauh lebih baik. Tapi walaupun kita sudah kena, tetap semangat. Pakai laser. Kenapa saya bilang? Karena saya sudah merasakan sendiri. Oke, salam sehat. Salam sehat. Pak Anton, terima kasih. Kalau punya tensi yang tinggi, yuk dikendalikan yuk. Jangan sampai berubah menjadi komplikasi. Nggak ada yang menyenangkan. Serangan jantung hanya salah satunya. Ya, bisa stroke loh. Bisa gagal ginjal loh, bisa kemana-mana. Makanya jadilah seperti Pak Anton ya, menggunakan teknologi laser. Yang saya gunakan ini namanya adalah AccuLaser pemirsa. AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah kalau digunakan rutin, ini sama seperti kisahnya Pak Anton ya. Si AccuLaser ini bisa membantu mengendalikan angka hipertensi. Nah, diabetes, bisa, kolesterol dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya jangan sampai kita kena komplikasi. Serangan jantung, stroke, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya semudah Anda menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Ya, nomor itu adalah nomor dari call center Gogomol. Hubungi sekarang juga atau boleh Anda foto dulu, catat dulu silahkan. Tapi jangan lupa ketika Anda menghubungi, nomornya sudah sesuai. Ya, dan ingat Gogomol tidak mengadakan event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi hati-hati. Jangan terbuai dan waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Dan produk AccuLaser ataupun dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi, sekali lagi hanya bisa Anda dapatkan di nomor yang ada di layar kaca. Ya, hanya di nomor ini pemirsa. Oke, atau boleh Anda kunjungi langsung saja kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Kami pamit pemirsa, jadilah orang yang sayang akan dirinya. Jadilah orang yang peduli akan kesehatan untuk kebahagiaan hidup kita sekarang dan juga nanti. Ya, kami pamit, jangan lupa take action. Sekarang juga gunakan AccuLaser pemirsa. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Saya mengalami tekanan darah tinggi, gejala vertigo. Tensi saya itu 170/110. Perubahannya yang pertama adalah tekanan darah saya mulai normal menjadi 135/100. Kemudian badan terasa segar, bugar, tidak ada rasa capek, tidur juga nyenyak. Terima kasih teknologi laser. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.